شاشر وعظنا من أهلة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواج ذريتنا من الله وعلى درجات الجنة والمغفرة للحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ومغفرة أنهم يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسلم في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله يملك قلوبنا وغالبنا وعلى الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة انتهاء من الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fi darin semua daripada kitab Nasrul Aidan. Wal maqalah tawabi'atu asyrata, adapun maqalah perkataan yang ke-14 qala Anasun, berkata Sayyidina Anas, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas ini jadi khadam pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, berkata Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala, innal arda, sesungguhnya yang namanya bumi itu, innal arda tunadi kulla yaumin, adalah bumi itu setiap harinya memanggil iyana, kepada kita, bi asyri kalimatin, dengan 10 macam panggilan atau ucapan. Wa taqulu ay al-ardu allati nahnu 'alaiha, dan berkatalah si bumi itu allati nahnu 'alaiha, yang adalah kita berada di atasnya, ya bani Adam, wahai sekalian cucu Adam, yaitu kita manusia. Tas'a ay tajri, adalah engkau kesana kemari, tajri berjalan, ila kulli jihatin hala qaulika, yang adalah engkau itu berjalan kemana saja, ala dhahri, yang ada di permukaanku. Setiap hari di bumi, wahai anak Adam, wahai manusia, kita itu berjalan, engkau itu berjalan. Tapi hati-hati berjalannya engkau itu. Apa hati-hatinya? Adalah engkau nantinya setelah berjalan ala dhahri wa masiruka fi batni, adalah tempat engkau kembali fi batni, di dalam perutku, ay marji'aka, yakni tempat kembali engkau fi batni, dalam perutku, artinya kita nantinya meninggal. Kita jauhnya berjalan-jalan di atas bumi, kemudian kita ditarik oleh bumi lagi, artinya kita meninggal. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi meninggal atau kematian itu. Ibarat yang dahulunya orang yang tadi gagah rupawan dan lain-lain, akhirnya meninggal juga. Yang dulunya orangnya halat, yang hidup waktu itu halat, dia meninggal juga. Jadi itu yang benar-benar halat, meninggal juga, kembali ke tanah juga. Wa ta'si khaliqal, yang kedua, wahai anak Adam, adalah engkau berbuat maksiat yang dilarang Allah Ta'ala, ala dhahri, di permukaanku. Wa tu'adzabu ghadan idza kunta fi batni, dan nantinya engkau akan dihadap, pasti dihadap atau disiksa, ala dhahri ay fi batni, di dalam perutku, apabila nantinya esok engkau berada di batni, dalam perutku. Kita misalnya nantinya punya amal yang mengawali kita dalam kubur, misalnya selamat. Tapi kalau ada amal yang mengawali, ada datang terus. Itu nomor 2. Engkau jalan bumi, wa tadahu ala dhahri, dan yang ketiga engkau itu selalu gembira ala dhahri,
Watabaki bibatni, dan nantinya engkau itu ujar si bumi akan pasti bersedih bibatni, di dalam perutku. Artinya menangis bersedih. Kenapa bersedihnya? Karena manusia itu bila yang ada senang tertawa, ada kena sedihnya. Oleh karenanya, karena engkau sering tertawa di bumi dan engkau sering menabuk-nabuk paruku, aku melapor Allah Ta'ala ulakan dompa. Dan mungkin ini karena paruku dan bumi sering ditabuk, aku melapor Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala, perbuatan manusia ini menabuk-nabuk paruku, ya Allah, ulakan dompa. Ya kan? Baratnya tidak ada lagi. Jadi sebut ya Allah, ulangan banjir, pohon-pohon diterbangi, hanya banjir. Mungkin melapor, kita kadang-kadang mendengar. Qala Aliyyun karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali, idza dhahikal alimu dhahkatan majjad minal ilmi majjatan. Sayyidina Ali mengkhususkan apabila orang yang alim itu tertawa, dhahkatan sekali tertawa, majjad minal ilmi, bergelombanglah keluar daripada ilmunya itu, majjatan satu kali gelombang ilmu yang keluar. Orang alim itu tertawa menganu apa? Menganu kaidah, keluar ilmunya. Majjad minal ilmi majjatan. Tapi itu tertawa kita kan menghasilkan ilmu. Tertawa kita lucu. Sudah mengingat sekarang juga tuh kau penyakit tertawa. Sedang. Tapi tahu orang alim itu apa? Dojatan sekali tertawanya, bahkan majjad bergelombang daripadanya ilmu pengetahuan yang keluar dari mulutnya, maksudnya ilmu pengetahuan agama. Jangan protes ya. Ada aja ulama itu waktu banyak tertawanya. Kenapa? Karena itu gelombang satu tertawanya gelombang daripada ilmu. Dan keempat, wa tafrahu ala zahri wa tahzanu fi batni. Tadi tertawa. Ini wahai anak-anak, kamu bergembira seriak-riaknya ala zahri, di atas permukaanku, wa tahzanu fi batni, dan nantinya engkau pasti akan sedih, merasa bersedih di dalam perutku. Wal qarah yustahmalu fi ma'ani, yang namanya gembira ulang itu diistihmalkan, digunakan pada makna. Ahaduha, yang salah satunya al-ghafuru wa alaihi qauluhu ta'ala, tertawa karena bangga, tertawa karena sombong. Tertawa itu maknanya dua. Ada tertawa yang maknanya sombong, sebagaimana firman Allah Ta'ala, tertawanya sombong itu apa? Dalam hatinya meremehkan orang lain karena punya ilmu, meremehkan orang lain karena bisi macam-macam, yang bisinya sebenarnya bisi segipak dunianya dia berapa banyak bisi, ini dia bisi perianya. Nah lain ada yang punya bisi. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yuhibbul farihin. Nah, sungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang selalu senang. Senang sini apa? Senang karena sombong. Kita senang biasanya apa senang? Senang yang apa? Senang karena anak lahir atau apa? Senang karena dapat gajian. Tapi itu sudah ada pekerjaan sedih, mengikuti ada lagi untung juga, tangan masih kawan mengikuti duit. Ya, ada masalahnya kalau duit kojur dan duit tangan gugur, berarti sudah berbanyak
berpenyakit. Wathani yang namanya farah itu ar-ridho, adalah ridho, senang. Senang dengan apa? Dengan keputusan Allah Ta'ala. Nah, yang dianjurkan dari Tuhan di sini, senang yang pertama tadi tidak dianjurkan. Itu bagi orang yang sombong. Yang pertama. Yang kedua tadi ar-ridho alaihi, senang karena ridho ala qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu dengan apa-apa yang ada di hadapan mereka, farihun, mereka boleh gembira atau senang, gembira, selamat dari bala musibah, boleh gembira. Apa? Selamat dari musibah. Kalau enak selamat dari musibah kan boleh senang ya. Jangan. Artinya selamat dari musibah, alhamdulillah. Wasalisu as-surur alaihi. Yang ketiga maknanya farah itu as-surur alaihi, hati orang, bagi orang yang masing-masing punya hati dia boleh senang. Bagi orang senang tuh jangan diganggu. Orang senang tuh hatinya diganggu. Ya ada yang punya diri senangnya. Walihina lima atahullah fadli. Kenapa dia senangnya? Hal-hal ehwal mereka itu senang dengan apa-apa yang Allah datangkan kepada mereka, min fadli, daripada karunia-Nya. Masih dapat rezeki senang. Kalau makan orang di rumah rezeki nang halal. Warrabi'u ladzatul qalbi, yang namanya al-farah, makna senang yang keempat. Ladzatul qalbi, merasa lezat hati, binaili ma yashtahi, dengan memperoleh apa yang dia inginkan dengan jalan yang halal. Yuqalu farhun bisyaja'atihi, dikatakan itu adalah senang bisyaja'atihi, dengan beraninya apa? Mencari yang halal. Wa ni'matullah alaihi, dan nikmat Allah Ta'ala atasnya. Wa mudawil musibati aduihi. Kemudian yang kelima, yang keempat, watajma'ul mala ala zahri, wahai anak cucu Adam, bahwasanya engkau itu selalu mengumpulkan harta ala zahri, di atas permukaan. Wa tandamu ala dalika fi batni, dan nantinya engkau akan menyesal fi batni, di dalam perutku. Walam tunfiqu fi ta'atillah, menyesalnya engkau nantinya dalam kubur tidak pernah engkau itu mendapatkan apa yang kau miliki pada berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Dan kubur balik lagi penyesalan. Kalau kita mesti ditanya mungkar nakir, wahai bulan di bulan, apa yang kau pikirkan? Malaikat bukan nakir bahwasanya udah punya harta yang banyak, tapi bodohnya ada pernah membolehkan belanjakannya kepada buat Tuhan. Belum anak itu dia bilang karena Tuhan boleh mengungkar begitu. Jika sudah berada di sini, sudah tidak bisa lagi kami berikan keampunan. Wa ta'kulul haram ala zahri wa ta'kulul dida fi batni, adalah yang kelima. Ujar si bumi, wahai anak cucu Adam, bahwasanya engkau makan daripada hasil yang haram, daripada harta yang haram, di dalam apa? Di atas permukaan. Di bumi, aku merasa kasihan bahwa engkau pekerjaan engkau menghasilkan harta yang haram, aku sipih di bumi lagi. Wa ta'kuluha, tapi tunggu jadi kawan-kawanku, ta'kuluha, yang akan memakan engkau. Apa kawan-kawanku yang demi adidan, oleh para ular-ular atau belatung-belatung, fi batni, di dalam perutku. Di ular-ular, belatung-belatung mahrum. Wa tahtalu ay tatahawwa
baru engkau berada di permukaanku, merasa tatakan baru merasa menganggap diri lebih hebat, merasa diri tatakan baru merasa tinggi dari yang lain, takabur, wa ta'ajjaba, dan engkau ujub pulang, takabur, ujub pulang, binafsika, dengan keadaan dirimu, marham, sambil kau berjalan-jalan dengan ujub dan takabur itu ala zahri, di atas permukaanku, wa tadul badudillu ay tausiru dalilan di batin, nantinya engkau merasa hina, ay tausiru dalilan, menjadi hina, di batni, di dalam perut, di durang nang ujub takabur di dunia wajar, tapi dalam kubur kan dia malaikat ulat-ulat pun kada pandang bulu, yang lain-lain pun cacing-cacing pun kada pandang bulu, maginya di urung ulat, menjadi si ulat, menjadi si cacing. Ini yang orang macam ujung ini dari bulu kita, dari bulu di belatung, udah makan talinya, udah makan matanya, udah makan kemaluannya, bisa lagi siapa menjadi belatung atau cacing dan lain-lain. Kenapa? Karena sudah jadi makanannya sudah masuk dalam perut, dalam bumi, terserah penghuninya makhluk-makhluk yang di bumi lagi makanannya. Ruwiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa iyyaka wa isbal izar. Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka, dan jauhilah isbal izar, mengulurkan daripada pakaian. Dia sini hanya mengulurkan pakaian sampai katana, sampai bibir katana. Tujuannya apa? Untuk takabur. Fa inna isbal izari minal makhilati, karena bahwasanya yang selalu mengulurkan izar, di sini maksudnya sarung, itu pakaian yang dipakai, minal makhilati, termasuk perbuatan tipu daya. Nah, kalau kita punya baju merasa kepanjangan, merasa pas saja, jangan kehidupan, ada masalah. Tapi di hati jangan minta, ya di hati, atau di hati itu rasa takaburnya. Minta baru bingung ya, minta tetapi juga tahu ada masalah. Karena masalah, karena barunya boleh kunci, ulur ke bawah tetapi makin ke sepol makin mati tinggi. Jadi boleh sedikit tabur baju asal sopannya sampai menyentuh tanah. Ini merasa jangan di hati munculnya takabur tadi. Ini merasa apa jangan kita ditantang. Ada aja orang takabur pengantin bajunya behitan, baju pengantin binian ya, mengikuti baliman. Udah saya kayak itu bajunya, masih pengantin saya itu apa? Dasar lebar, punya kata itu pengantin biniannya ada kumas bajunya, bawa yang pas saja. Kalau pengantin perempuan kan beda bajunya. Itu bahaya punya pengantin yang kena licak. Kalau kayak kucing, kalau macam-macam resiko menyewakan gitu kan. Sama tak kait ya enak. Wa ini murun syata'aka wa ayyaraka bi amrin wa fika fala tu'ayyiruhu bi amrin huwa fihi yakunu wa baluhu alaihi. Dan apabila seseorang syata'aka, mencela, apalagi menyembatimu yang tidak baik, bihamrin, dengan suatu perkara, huwa bika, maka dia itu bika, dari engkau, tertuju kepada engkau, kembali kepadanya. Wala tasubbanna ahadan, oleh karenanya
alaihi wa ajruhu laka. Pahala yang mencela obat engkau itu engkau ambil darinya. Wala tasubba ahada, janganlah engkau sekali-kali kata Nabi mencela mengobat seseorang. Wa tamshi masruran ala zahri. Kemudian yang ketujuh, engkau berjalan kemana-mana di bumi, wahai anak cucu Adam, masruran gembira ala zahri, di atas permukaanku. Ai tanzilu hazinan fi batni, nantinya engkau pasti akan apa? Susah dalam perutku. Engkau nantinya berjalan sehat. Ada kalanya membersih bumi, kemudian berjalan karena sehat lagi. Kemudian aja bumi bertobat kena. Kemudian aja bumi bakar awal aja lagi. Sudah Tuhan. Di bumi itu tiap hari menyapa tangannya pengamunya. Kita akan ada mendengar bi batni, engkau jadi sedih nantinya bi batni dalam perutmu. Artinya apa? Engkau kalau lagi berjalan, siapa yang bisa buat engkau berjalan? Siapa yang bisa menggandeng engkau? Oleh karenanya udah bumi pada waktu engkau sehat berjalan, waktu engkau itu matamu masih sehat, kemudian pikiranmu masih ada banyak, gunakanlah yang baik-baik. Wa tamshi fi nuri syamsi wal qamari was-siraju ala zahri ataqahu ay taqamu wahidan ay munfaridan fi batni. Dan kedelapan, kamu di permukaanku jalan bumi terang karena ada sinar matahari. Wal qamari, engkau terang pada malam hari sinar bulan. Was-siraju, engkau terang karena ada lampu ala zahri di atas permukaanku. Wa taqahu ay tasiru fi dhulumat, nantinya engkau akan terjatuh. Tasiru fi dhulumat, dalam kegelapan. Fi batni, dalam perutku. Kegelapannya apa? Tidak ada amal soleh yang membantunya sehingga gelap dalam tubuhnya. Ibunya wajahnya terangnya kan apa? Lihat cahaya matahari, bulan, lampu. Karena nantinya menjadi bumi setelah kau dalam perutku, nantinya dalam kubur. Bidulumat bi optik, pada gelap dalam perutku. Dalam bumi. Dan menjadi engkau itu nantinya tamshi ala najami'i, mencari perkumpulan manusia banyak ala zahri, di atas permukaanku. Setelah engkau mencari perkumpulan banyak, tidak ada lagi teman-teman engkau waktu itu. Wa taqau tasiru wahidan, jadilah engkau sendirian, munfaridan fi batni, di dalam perutku. Artinya dalam kubur masing-masing. Apalagi mencari kawan dalam kubur masing-masing. Dalam kubur bersama, cari kuburan masal. Kuburan masal, ada yang ketahui mayat-mayatnya dikuburkan jadi satu kuburan masal. Qala Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, bainama aqutu yawmi azibati al-Basrah, ketika adalah aku itu berjalan di pasar Basrah, ma'asyabun abidun, aku berjalan, kata Imam Hasan al-Basri, dengan seorang pemuda ahli ibadah. Pemuda ini faidan bi tabibin wa huwa jalisun. Tiba-tiba aku melihat ada seorang tabib duduk ala kursi, di atas kursi. Tabib dulu yang bisa menyembuhkan penyakit. Si tabib ini duduk di atas kursi, wa baina yadayhi, dan di antara tabib itu rijalun wa nisa'un wasibyan bi'aidihim khawariru biha. Di antara tabib tadi ada pasiennya,
banyak yang pasien ada. Siapa pasiennya? Laki-laki, perempuan, anak-anak, sambil di tangan mereka membawa botol piha ma'un. Botol itu yang berisi banyu atau air. Kul wa'idin minhum yastawsibu dawa lidai. Setiap daripada yang membawa botol itu, mereka semua minta obat untuk penyakit mereka. Hendak minta pakan tawar si tabib nilai 40. Kalau yang tersebut pada tabib lain, diubat tuan guru, diubat tabib lain, diubat tuan guru, diperiksa di mikroskop, asal lain darinya. Sebelum ditiup tuan guru, setelah ditiup tuan guru diperiksa mikroskop ada isinya. Nah, mikroskop baca kelihatan. Diubat tabib lain, diubat tabib hasil apa? Ujung-ujungnya menjadi duit. Tuan guru lain, kenapa tadi? Ya tidak di mikroskop tidak kelihatan bajunya lain, langsung ditawar, langsung ditawar. Faqaddama asy-syabbu ila tabib, maka si pemuda tadi maju bertanya kepada tabib. Faqala ayyuhan tabib, wahai tabib. Kalau ini tabib dokter bahasa Inggrisnya begini. Tabib itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya dokter. Kalau tabib bahari, lain dokter. Kadang-kadang ahli. Lalu apa? Ayyuhan tabib, hal indaka dawa'un. Ujar si pemuda tadi, wahai tabib, apakah ada obat yang bisa yang siludunuba? Apakah ada obat, apakah ada baik yang bisa menyembuhkan, yang bisa membersihkan dosa? Pemuda ini ya, tapi apakah ada baik atau obat yang bisa membersihkan dosa, dan juga apakah ada banyu yang bisa menyembuhkan penyakit hati? Wa yashfi maradul qulub wa qala na'am. Tapi ini adanya tapi kadang-kadang tapi ada. Faqala hati, tapi jawaban tabib lain. Faqala hati, mujassi habib, berikanlah. Pemuda berkata, ada mujassi tabib. Pemuda berkata, berikanlah aku obat itu, hati. Hatinya, selain obat, berikanlah aku banyu tawar itu. Setelah diminta oleh si pemuda tadi, faqala khudh minni asyrata asya. Ujar si tabib, ambillah 10 obat dariku yang disimpan. Khudh uruqa syajaratil faqri. Ujar si tabib, yang pertama, ambillah akar urat dari pohon kefakiran. Jadi masalah apa? Masalah hati. Ambillah dan tabib akar urat pohon kefakiran. Setelah itu apa? Ma'aruhi syajaratit tawadhu. Bersama engkau itu nantinya akan bisa merendahkan hati, merendahkan diri. Maksudnya, ambillah, contohlah orang fakir. Niscaya engkau bisa merendahkan diri. Itu yang bisa membersihkan diri engkau dan bisa menyembuhkan penyakit hati engkau. Tapi ini harap yang modal harap ambil akar kefakiran dari pohon kefakiran, dan biar nantinya engkau bisa menjadi orang yang rendah hati. Tobat yang pertama. Kemudian saran si tabib tadi, obat yang kedua, waj'al fiha ihlizat taubati.
watruku bihawanir ridha. Jadikanlah taubat sebagai pembersih kedua perkara tersebut. Yang fakir tadi, kerendah hati, dibersihkan dengan taubat. Dengan buat dosa, hendaklah bertaubat. Itu menjadi tauhid yang bisa membersihkan diri dari dosa dan menyembuhkan penyakit hati. Cukup berarti kenapa kalau lagi anak perempuan tadi, lagi anak-anak yang kita bantu. Itu yang kedua. Nah, ketiga menjadi tauhid wasfuhu biminjalil qanaati waj'alhu bi qadril tuqa. Taruhlah keduanya. Yang mana tadi? Taubat tadi. Taubat dan kefakiran dan serta rendah hati sebagai pembersih kedua perkara tersebut. Pada lesung tempat menumpuk obat. Setelah ditaruh taubat dan kefakiran dan rendah hati, dibuat dilasung, keduanya ditumpuk dengan sifat keridhaan. Artinya apa? Segala sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala adalah oleh redha atau senang. Kita mau dilangsung pulang menjadi tapi bahasanya, jadi bahasanya pakai bahasa halus mengarah kepada membersihkan hati dan membersihkan diri dari dosa. Wasubba alaihi ma'al hayati waghlihi binaril mahabbati. Setelah engkau tumpuk dirimu hatimu dengan keredaan itu, haluskanlah keduanya. Nah, tadi nanti haluskan perkara taubat dan masalah keredaan itu dengan gergazinya qanaah. Setelah redha qanaah, setelah senang merasa cukup. Gergaji qanaah merasa cukup. Waghlihi binaril mahabbati wasubba alaihi ma'al hayat. Setelah itu tuangkanlah dengan air yang punya sifat mal, waghlihi, dan jaranglah atau tanggarlah dengan apinya mahabbah, rasa kecintaan. Kenapa? Orang qanaah pasti di situ ada sifat mahabbah, merasa cukup, kemudian masa cinta kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Setelah qanaah dijarang dengan sifat mahabbah, cintaan itu, waj'alhu bil qada'i syukri, jadikanlah mangkuknya kesyukuran, rasa syukur. Setelah qanaah mahabbah, hendaklah mangkuknya rasa syukur. Seperti tadi menggunakan nikmat dengan apa? Dengan jalan yang dari Allah Ta'ala. Warawihu bimarwahati rajai, dan dinginkanlah bayu dari syukur tadi, mangkuk dari syukur itu dinginkanlah dengan pendingin ar-raja, pengharapan dari Allah Ta'ala. Setelah apa? Syukur, mengharap pada Allah Ta'ala. Kita bersyukur, setelah itu mengharap Allah Ta'ala, mudah-mudahan ditambah. Setelah didinginkan dengan sifat pengharapan kepada Allah Ta'ala, wasyrubuhu bil amatil hamdi, dan minumlah airnya daripada yang ada di dalam mangkok tadi, kemudian didinginkan dengan air pengharapan, minumlah airnya itu bil amatil hamdi, dengan sendoknya pujian kepada Allah Ta'ala. Setelah masuk ke mulut, merasakan nikmat, mengucapkan pujian. Setelah dijadikan sendok daripada sendok pujian itu, fa innaka in fa'alta dzalika fa innahu yanfa'uka, maka niscaya akan memberi manfaat kepada engkau yang itu tadi, min kulli da'in, dari setiap penyakit-penyakit hati, wa bala'in di dunia, dan musibah-musibah di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Karena itu Imam Hasan Basri kita mau menjauhi dengan si tabib tadi. Jadi tabib ini tabib lain, tabib daripada yang lain, tabib yang lihat, tabib yang asal-asalan, tabib asal-asalan,
hebat supaya tenang. Saat ini datang orang jangan belakang Allah. Ini alatnya bahasa ini tadi ini tidak akan aku menjauhi selamanya. Artinya benarnya sendok mahabbah dan sendok apa rasa syukur, apa rasa syukur. Hanya tadi yang laki-laki yang bertanya, apalagi perempuan. Qila jama'a ba'dul muluki khamsatan min al-hukama fa'amarahum ayyatakallama kullu wahidin minhum. Dikatakan semuanya bahwasanya sebagian raja zaman dahulu mengumpulkan 5 ahli hikmah. Fa'amarahum an yatakallama kullu wahidin minhum. Yang namanya hikmah ini mereka diberitakan untuk mengeluarkan 2 kata hikmah. Kullu wahidin minhum, bagi setiap orang itu bihikmataini, dengan 2 ucapan yang mengandung hikmah. Fatakallama kullu wahidin minhum bihikmataini, maka berpandarlah setiap seorang daripada ulama hikmah itu 2 ucapan. Fasorat asyaratan, maka menjadi 10 ucapan. Qala al-awwal, di hadapan raja, ahli hikmah yang pertama berkata, khauful khaliqi amnun, bahwasanya takut kepada dan Allah Ta'ala yang Maha Pencipta itu amnun adalah merupakan keselamatan bagi seseorang. Wa amnuhu kufrun, dan merasa aman dari malapetaka, tidak takut kepada dan Allah Ta'ala yang Maha Pencipta itu adalah merupakan kekafiran. Maksudnya apa? Kita di dunia ini yang merasa diri merasa aman, hendaklah tiap hari, tiap waktu adanya rasa takut kepada Allah Ta'ala yang mencipta. Kalau kita tidak mengerjakan yang diperintahkan Allah Ta'ala, merasa aman. Yang disuruh Allah Ta'ala kita akan mengetahui merasa aman, jangan merasa aman. Yang hikmah tidak jangan dengar ataupun tidak. Artinya gini, jangan aku tidak salah lagi pulang. Wa amrul makhluki ilmun, ucapan hikmah yang kedua dari yang pertama tadi adalah merasa amannya, tidak takut dari makhluk. Ilmun adalah suatu kemerdekaan. Jadi maksudnya kita takuti hanya Allah Ta'ala. Makhluk itu ujian ahli hikmah yang akan mereka bisa beribadah juga. Wa khawfu murikun, dan takut kepada makhluk adalah suatu perbudakan. Apa? Seakan-akan jadi budak, seakan-akan kita takut itu pertuanan kita, dan kita menjadi budaknya. Selesai ulama hikmah yang pertama, ulama hikmah yang kedua berkata pada sidanya, ar-rajau minallah yaqinan. Ujian ulama hikmah yang kedua, berharap raja kepada Allah Ta'ala adalah kekayaan yang tidak dapat dirusak. La yadurruhu faqr, yang tidak bisa dirusak dengan kefakiran. Jadi kita raja mengharapkan pada Allah Ta'ala sesuatu yang kita harapkan pada Allah merupakan suatu kekayaan binan. Kenapa tiap hari kita mengharap pada Allah Ta'ala? Apa harapan kita? Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan sesuatu yang kita dari yang wajib-wajib diterima Allah Ta'ala. Wal ya'su anhu faqrun, adapun perkataan yang keluar dari ulama hikmah yang kedua, putus asa terhadap Allah Ta'ala adalah kefakiran. La yanfa'u, yang tidak bermanfaat namun bersertanya dengan kekayaannya. Maksudnya orang yang banyak punya harta tak bisa putus asa, tidak berguna kekayaan. Padahal apalagi nanti pikiran taknya ada dari yang bisa harta, sudah ada yang bisa harta, kalau masih putus asa lagi. Ada nilainya bagi seseorang tadi. Baik ada bisa harta salah sekali, putus asa ada masalah, ya lah.
Wa qala tsalits, ulama hikmah yang ketiga berkata, la yadurru ma ghina qalbi faqrul kisi, adalah kekayaan hati hanya akan menambah kekayaan walaupun hartanya diberikan. Wala yanfa'u ma faqrul qalbi ghina kisi. Perkara kedua, kekayaan harta tidak akan bermanfaat jika diikuti kefakiran hati. Maksudnya orang punya harta, tapi di hati merasa fakir aja, merasa kurangnya gitu. Sama kayak tadi, baik kedosan bisa sama sekali, masih merasa kurang di hati. Padahal apa kurangnya? Itu sudah ada, tinggal nikmati aja lagi. Tapi kita mati merasa fakir, lalu merasa kalinya, ya kok merasa kurang terus, padahal berlebihan. Jadi merasa kurang. Qala Rabi, berkata alimah yang keempat. Jadi 3 tadi sudah 6 ya. Nah, kapan ini 2 berarti 8. Wala yazdadu minal qalbi ma'al judi illa ghina. Kata ulama hikmah yang keempat, bahwasanya kekayaan hati, bahwasanya tidak menambah kekayaan hati ma'al judi kecuali dengan diberiakan illa ghina. Itulah namanya orang kaya. Wa qala khamisu akhdhu qalili minal khairi khairun min tarkil katsir. Ulama hikmah yang kelima, mengambil sedikit dari kebaikan itu lebih baik daripada tarkul jami, meninggalkan banyak, minasyarri, dari yang jahat. Ternyata yang sedikit yang baik-baik kita tinggalkan, kemudian ada yang menggunakannya, yang memakainya, lebih baik dipakai yang baik tadi walaupun sedikit daripada banyak tapi yang ditinggalkannya itu kejahatan semua, yang meneruskannya ada syar'i. Contohnya meninggalkan harta sedikit tadi, yang ada yang bukan diisi ahli waris, itu ada yang diserahkannya oleh pihak keluarganya, menyerahkannya kepada dan menggunakannya untuk kebaikannya. Kalau minum kasih sedikit aja tapi memang baik, lebih apa? Lebih baik. Khairun min akhiril qalil min al-khairi. Yang kedua, perkataan hikmah, meninggalkan semua kejadian lebih baik daripada mengambil sedikit dari kebaikan. Baik ditinggalkan semuanya tadi, karena terusannya peninggalan yang tidak baik. Kesemuanya ada baik, kita usahakan sebagian ada baik. Nah tadi walaupun sedikit tapi digunakan yang baik. Contohnya apa? Contoh sedikit yang digunakan baik. Kita punya misi, walaupun diisi pakaian banyak, tapi digunakan paling baik-baik. Walaupun ada banyak ibu-ibu itu 3 lembar, tapi dipakai yang baik, bos banyak. Dibawa apalagi dibawa pakaian tadi, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan lagi dibawa pakaian tadi untuk pahaliyah dan lain-lain. Tapi baik daripada pakaian yang banyak tapi hasilnya yang tidak jelas. Dipakai beribadah, pakaian yang banyak akan jelas hasilnya dari yang haram. Marbu tidak makan semuanya. Ya. Nah, dari segi zahirnya tidak makan semuanya. Dari segi jahilnya terlindungi dari yang haram, lagi dalamnya mantul. Dari zahirnya mantul karena mau menerima masuk, tak keluar. Jahilnya sudah menang hasilnya haram melindungi
nah halal dari hati yang bersih tadi mah ya tertolak. Apalagi segahan banyak pakaiannya makanannya buang. Jadi tertahan walaupun doanya satu jagat misalnya, doanya macam-macam, tapi dari yang zahirnya ini hasilnya ibaratnya dengan kata jelas diharapkan Allah Taala, ya, itu fardu tadi. Ya, di malaikat mencatat kanan kiri, jadi malaikat kanan kiri, ini bajunya dari hasil yang haram, kayak begitu anggap hasil lawanginya, kayak begitu anggap para lawanginya, bajunya aja menghalangi amalia, hasil amalia itu masuk hatinya haram. Ya namun fardu ini tertolak dari ditawak atau muhan istilahnya Allah. Ini yang menggunakan ini ada manfaatnya. Kalau tawakan malaikat istilahnya tawak karena Anda terima. Nah, kalau pakainya yang malaikat dari hasil nama ini, apalagi ini masuk ke dalam program kau itu. Jadi adalah ucapan si ahli. Di sebelah kanan siraja tadi ucapan siraja si ahli mah ada dari mulai sadar. Bagian belajar nama kalam tadi sadar. Apa sadarnya? Ucapan hikmah ini mengandung makna sangat dalam. Makanya sedikit ulang-ulangan ahli hikmah tidak banyak. Nah, ucapannya itu bermanfaat, menyentuh ke dalam hati. Semuanya asyhadu an dan sekali dimudahkan Allah Ta'ala, tersekali Rasulullah Ta'ala yang husnul khotimah, dijauhkan kepada husnul khotimah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah suka firdaus, dan mudah kita tidak mematikan Allah subhanahu wa ta'ala zari menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. موفقين في الدين وعلم التاويل وفقنا في الدين وعلم التاويل وفقنا في الدين وعلم التاويل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس على